masih mengenai tentang kesalahan penghafal Al-Quran. Ya. Setiap kita ketika menghafal Al-Quran, banyak hal-hal yang harus diperhatikan mengenai kesalahan yang dianggap hal biasa. Para penghafal Al-Quran selalu menganggap hal ini biasa, sehingga ini akan menjadi atau akan berdampak kepada hafalannya tersendiri, yaitu merasa sudah lancar. Ketika siapapun kita menghafal Al-Quran kemudian merasa sudah lancar dengan hafalannya, padahal ya tadi kata merasa ini kan cuma perasaan aja ya. Jadi merasa dan menganggap bahwa hafalannya sudah lancar padahal belum ya. Kesalahan yang tersedikit dilakukan oleh para penghafal Al-Quran khususnya di zaman ini adalah merasa hafalannya sudah lancar sehingga tidak membutuhkan murojaah. Ini karena merasa hafalannya sudah lancar, cukup baik, murojaah itu nggak perlu. Bahkan bukan dari bagian plan seorang penghafal Al-Quran murojaah itu tidak bisa seperti itu. Justru murojaah itulah pembuktian kita menjadi penghafal Al-Quran ya. Bagi mereka seakan tujuan akhir menghafal Al-Quran adalah kelancaran hafalan semata. Jika sudah merasa hafalan tersebut telah benar-benar lancar, bagi mereka pengulangan itu seakan-akan tidak terlalu diperlukan. Saya ulangi ya. Ketika mindset keliru, sudut pandang Anda keliru dalam menghafal Al-Quran, hingga akhirnya kelancaran menghafal Al-Quran adalah menjadi tujuan utama. Hingga akhirnya ketika lancarnya hafalan itu sudah tidak diperlukan lagi yang namanya murojaah. Itu sangat keliru ya. Jika demikian, yang mereka pahami tentang tujuan menghafal Al-Quran perlu diluruskan ya. Tentu tujuan utama menghafal Al-Quran bukan hanya tentang bagaimana agar hafalan ayat-ayat kuat dan melekat. Jadi bukan tentang melekatkan hafalan, menguatkan hafalan, tapi bagaimana kita selalu istiqomah dalam murojaah. Karena merasa sudah lancar. Ada juga yang merasa hafalannya sudah lancar padahal belum lancar, hingga akhirnya itu akan berpengaruh kepada hafalan tersebut. Banyak sekali yang bertanya seperti ini, Kang, gimana kalau hafalannya itu biar nggak cepat hilang? Kemudian saya kalau ngapal itu cepat hilang gitu, cepat lupa. Itu masalahnya bukan dari cepat hilang dan cepat lupanya, tapi masalahnya adalah di cara Anda menghafal. Ketika Anda menghafal, kemudian padahal hafalannya belum lancar dan belum baik, Anda mengatakan bahwa hafalan tersebut sudah baik. Hafalannya sudah lancar, padahal belum. Linukhrija bihi habbau wa nabata wa jannatin alfafa inna yaumal fasli kana. Padahal belum lancar itu sudah menambah ayat terus, dan padahal belum lancar itu sudah disetorkan ke pembimbingnya. Padahal belum lancar tapi sudah ziyadah. Itu yang dikatakan kok cepat lupa ya. Bukan seperti itu. Memang dari awal hafalannya nggak baik, cara menghafalnya pun salah ya. Jadi jangan salahkan otak Anda. Otak saya mah sulit. Nggak sulit, Anda yang nggak fokus dan Anda yang nggak benar dalam menghafalnya. Makanya hati-hati dalam menghafal itu sangat berpengaruh sekali ya. Harus benar-benar lancar. Itu sudah dibahas bagaimana cara menguatkan hafalan di sesi sebelumnya. Nah, kita di sini bagaimana benar-benar hafalan ini lancar dan baik.
Ya. Karena ini termasuk kesalahan dari penghafal Al-Quran. Rata-rata karena saking terburu-burunya, kejar targetnya, apa dan sebagainya. Jangan memaksakan ketika Anda tidak bisa menghafal satu lembar. Target itu adalah sesuai kemampuan kita. Itu sudah kita bahas bagaimana cara mentargetkan hafalan. Ketika Anda tidak bisa mentargetkan maksimal seperti orang lain, Anda punya maksimalnya sendiri. Maksimal 5 baris ya sudah di situ. Dan lancarkan dulu hafalannya. Sudah saya sampaikan dulu tentang bagaimana metode di Timur Tengah, di Maroko itu mereka harus membacanya 300 kali. Sebelum dihafal dibaca 300 kali. Jadi bagaimana Anda tidak akan hafal kalau dibaca 300 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il ladzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus diulang-ulang. Amma yatasaalun 'anin naba'il ladzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Diulang-ulang 300 kali. Enggak usah 300 kali lah, 40 kali saja Anda ulang-ulang. Itu Anda enggak perlu ngapal lagi. Itu sudah hafal otomatis. Dan hafalannya akan lancar. Ya. Jadi cukup mudah sebenarnya menghafal itu. Anda baca dulu dengan baik. Sudah lancar bacaannya baru silahkan dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Dibaca dulu, dibaca. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Baru dihafal. Innalil muttaqina mafaza. Jangan sampai Anda mengatakan Anda menyetorkan hafalan itu belum lancar hafalannya. Ya. Kepada setiap pembimbing ya di Trijus Community khususnya ataupun di rumah Quran yang kami bina, jangan memperbaiki bacaan atau hafalan setoran para setiap anggota atau setiap santri. Dibiarkan saja. Kalau terus diperbaiki, dituntun, itu sampai kapanpun hafalannya akan mungkin. Ada santri menyetorkan hafalan. Ya, misal Anda menyetorkan hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqin, innalil muttaqina, innalil muttaqina. Pembimbingnya diam saja. Dan bahkan kalau bisa, kenapa Anda setorkan padahal belum lancar? Karena itu akan sangat berpengaruh. Yang rugi nanti Anda, bukan pembimbing. Kalau pembimbing, ya kalau Anda mau dituntun ya silakan. Innalil muttaqina mafaza dikasih tahu. Awalnya Ustaz, awalnya. Linukhrija. Enggak. Apa? Hadaiko. Oh ya, hadaiko wa anaba wa kawaiba wa kawaiba wa kawaiba atsroba. Dikasih tahu terus. Itu bukan hafalan namanya. Ya, jangankan mungkin, itu hafalan ketika Anda mundur pun sudah hilang. Jadi hati-hati. Jangan sesekali Anda merasa hafalan Anda sudah lancar, sudah baik, padahal Anda sendiri tahu itu belum lancar. Daripada Anda menyetorkan hafalan satu lembar terbata-bata di hafalannya, lebih baik Anda menyetorkan satu ayat tapi Anda lancar, baik dan benar dari mulai bacaannya, makhraj hurufnya. Coba. Nih, hati-hati nih, penghafal Al-Quran nih banyak yang kelirunya di sini nih. Ya, menyetorkan hafalan padahal belum lancar. Nantinya bilang, oh saya padahal sudah ngapal ini, sudah 3 juz, tapi kok hilang-hilang terus ya, sulit sekali di murojaah pun dan sebagainya. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya di Anda menghafal keliru. Cukup jelas ya? Itu sebenarnya perbaiki cara menghafalnya. Yakinkan dulu diri Anda bahwa Anda itu benar-benar lancar dengan hafalan Anda. Baru boleh ziyadah. Masalahnya belum lancar sudah ziyadah, sudah nambah terus. Itu gimana ya? Ya itu Anda rasakan nanti. Hafalan bertambah tetapi acak-acakan. Ya. Itu tentang merasa hafalan sudah benar. Ya, merasa. Tadi ini kata merasa itu. Dia cuma merasa saja. Padahal ketika ditanya dirinya sendiri, ya sebenarnya sih belum lancar hafalan saya. Nah itu,
Perbaiki cara menghafalnya. Jangan sampai belum lancar hafalan, sudah ziyadah. Fokus saja dan santai saja. Ingat, menghafal itu tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh santai. Tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh ditunda-tunda. Jangan terburu-buru. Dan juga jangan ditunda-tunda. Ya. Ini nanti akan kita bahas, ini semua tentang bagaimana 7 dosa penghafal Al-Quran. Ada yang bahas di seminar nanti hari apa? Hari Senin kalau nggak salah. Ya, hari Senin. Itu saja saya rasa ya untuk pagi ini, yaitu tentang kesalahan penghafal Al-Quran, merasa hafalan sudah lancar. Padahal di situ banyak kesalahan dan kekeliruan, sehingga itu akan berdampak kepada ziyadah selanjutnya, murojaahnya, bahkan ke hafalan-hafalan yang lainnya. Hingga akhirnya Anda mengatakan, oh ternyata menghafal Quran itu sulit, ternyata kok saya mudah lupa dan sebagainya. Enggak. Memang dari awal, dari cara Anda menghafal pun sudah salah. Kita perbaiki itu insya Allah. Ya, selebihnya silahkan jika ada yang ditanyakan. Terima kasih. Saya Jasil Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.